Halo Sobat Guru Peduli semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli, yang dalam video kali ini saya akan membahas tentang bocoran soal kompetensi teknik pedagogik dalam seleksi P3K Guru 2021. Sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan selamat ya rekan-rekan guru yang sudah lolos di batch pertama. Bagi rekan-rekan yang belum lolos, jangan berputus asa, jangan pernah menyerah, terus berusaha dan belajar. Masih ada kesempatan di batch berikutnya dan di tahun yang akan datang. Oke rekan-rekan, sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong kepada rekan-rekan ya untuk subscribe, like, share, dan komen di channel Guru Peduli ini. Dan bagi yang mereka sudah subscribe dan share, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau rekan-rekan mau lulus, oke, jangan sungkan-sungkan, jangan malas-malas untuk belajar mempersiapkan diri, ya. Tidak ada ruginya kalau kita memiliki pengetahuan. Oke, rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal dan pembahasannya, ya. Soal yang pertama, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan seni kriya. Seni kriya itu adalah seni kerajinan tangan. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif pencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produksi karya seni rupa, atau B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, atau C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa, atau D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman yang lain atau suji misalnya untuk produk karya seni rupa, atau E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Untuk menjawab soal ini, rekan-rekan harus ingat dan paham tentang ini ya, tingkatan kognitif ya. Ada C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 adalah mencipta. Ini adalah tingkat kognitif ya. Oke, nah masing-masing tingkatan ini memiliki kata kerja operasional yang bisa kita gunakan di dalam merumuskan tujuan pembelajaran kita ya. Oke. Nah, mencipta itu C6 ya. Kita lihat di sini kata mencipta di antara 5 pilihan ini yang memiliki arti sama dengan mencipta kira-kira apa? Mengelompokkan bukan ya, menyebutkan bukan juga, menjelaskan sifat juga bukan, membedakan juga bukan. Mencipta itu sama juga dengan membuat ya rekan-rekan. Jadi jawaban untuk soal ini yang benar adalah E, membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Karena membuat itu artinya mencipta. Oke. Ya, berikutnya soal nomor 2. Pada sebuah RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika dituliskan dalam tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A, B, C, D, atau E. Rekan-rekan harus ingat ya, cara merumuskan atau unsur-unsur yang harus ada di dalam indikator kompetensi itu apa saja ya. Ini saya ingatkan, harus ada A, B, C, D ya. Harus memenuhi kaidah A, B, C, D. Harus ada audiensnya. Audiens itu adalah siswa ya, atau peserta didik yang kita ajar. Kemudian juga harus menyebutkan behavior-nya atau B ya. Behavior itu adalah perilaku atau kemampuan yang bisa dilakukan oleh siswa setelah proses belajar. Kemudian condition itu adalah kondisi yang berarti batasan yang dikenakan kepada peserta didik atau alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan pembelajaran dan penilaian. Oke. Kemudian degree, jangan lupa harus ada degree-nya ya. Tingkat keberhasilan peserta. Oke. Mari kita lihat masing-masing pilihan jawaban di sini ya. Oke. A. Setelah proses belajar melalui praktek, ini ada kondisinya, C-nya ada, siswa ada audiensnya, oke.
Berarti C dan A sudah ada ya. Dapat menjelaskan kondisi ini ya behavior ya, oke, bisa. Nah, yang tidak ada di sini adalah degree-nya ya, atau tingkatan keberhasilannya seberapa. Oke, jadi jawaban A kurang tepat. Sekarang kita lihat jawaban B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, nah ini C-nya kondisinya. Siswa, ini A-nya audiensnya, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, ini behavior-nya, dan secara benar, ini adalah degree-nya. Berarti sudah ada ABCD ya. Jadi jawaban yang tepat adalah bravo. Soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3, pada saat menyusun RPP, pokok materi unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi tersebut adalah strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Oke, ada jenis fakta, ya, ada jenis prosedur, ada jenis keterampilan, ada jenis konsep, dan ada jenis prinsip. Kalau ini tadi adalah mendefinisikan. Ya. Kalau mendefinisikan itu tentang apa? Mendefinisikan itu adalah tentang konsep ya. Oke. Ya, jadi menurut saya ini jawabannya adalah konsep. Coba kita lihat jenis materi ya dan indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Kalau fakta, ya, kalau jenis materi fakta, indikator hasil belajar yang harus dikuasai siswa adalah menyebutkan nama, kapan, di mana suatu peristiwa terjadi. Ya. Kalau jenis materi konsep, itu adalah indikator hasil belajarnya adalah mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasi. Nah, itu konsep ya. Nah, ini tadi mengelompokkan, mengklasifikasi, ya, mendefinisikan berarti ini konsep ya. Kemudian untuk prosedur silahkan rekan-rekan baca sendiri ya. Itu indikator belajar yang harus dikuasai adalah menjelaskan langkah-langkah ya, entah itu pemecahan masalah atau prosedur tentang suatu kegiatan ya, dan prinsip keterampilan, ada aspek afektif, ada aspek juga motorik. Bisa rekan-rekan baca sendiri ya. Oke, berikutnya coba kita lihat dulu ya jawabnya apa. Oke, betul, konsep. Berikutnya soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah, kita tahu ya, kita harus memahamin 5 konsep belajar ini atau 5 pendekatan belajar. Ada pendekatan kooperatif, ini biasanya kerjasama antar siswa ya. Pendekatan inquiry, siswa dituntut untuk mencari tahu ya. Problem solving, siswa memecahkan masalah. Discovery, siswa mencari juga. Oke. Kontekstual, ini menghubungkan antara kehidupan sehari-hari dengan materi pembelajaran. Jadi ini menurut saya kontekstual ya. Coba kita lihat. Discovery learning itu apa? Discovery learning itu adalah model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran dan yang telah dicapai. Sementara kontekstual, ya, itu adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Ya, jadi betul ya. Ini jawabannya adalah kontekstual nomor 4 ini. Oke, mari kita langsung masuk ke soal berikutnya nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru menyederhanakan konsep prinsip hukum ya, yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Ya, ini menyajikan atau menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks. Kira-kira pakai apa, rekan-rekan? Bahkan alat permainan edukatif kurang pas ya. Flip chart bisa jadi, oke. Foto tidak, oke. Gambar, ya. Menurut saya yang tepat jawabannya adalah bagan atau charts, ya, oke. Bukan flip chart ya, beda flip chart dengan chart. Ya, jadi ini jawabannya adalah alpha ya. Oke. Berikutnya soal nomor 6.
Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang dipilih oleh guru adalah informasi. Oke, ini ada jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Menurut Anda, yang jelas ini bukan bukan diagnostik ya. Oke. Kalau evaluasi diagnostik adalah untuk bertujuan untuk menunjukkan atau mencari atau menelaah kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Kemudian evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu. Ini bukan juga evaluasi ya ini menurut saya adalah evaluasi formatif ya. Oke, berikutnya soal nomor 6. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Ya, ada beberapa hal yang harus kita ingat ya, ketika kita mencari materi, kita harus mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikatornya. Jadi jawaban yang benar adalah A. Berikutnya soal nomor 8. Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya, ya, ada kompetensi inti, kompetensi dasar. Yang benar adalah ada harus memuat tentang identitas sekolah, kemudian identitas mata pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Berikutnya, nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik. Kinestetik itu yang menggunakan raba ya atau gerakannya. Sehingga mereka tidak fokus pada saat pelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi belajar yang paling tepat dipilih oleh guru adalah ini harusnya adalah project based learning ya. Ya. Berikutnya soal nomor 10. Di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan naturalis bisa jadi, kinestetis tidak, visual tidak juga, visual spesial, verbal linguistik juga tidak, logis matematis juga tidak. Menurut saya ini adalah naturalis karena ini berhubungan dengan alam ya, dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Lingkungan sekitar ya. Berikutnya soal nomor 11. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah penilaian kinerja bisa jadi penilaian proyek, bukan karena ini tidak ada proyek. Penilaian portofolio juga bukan, pertanyaan terbuka juga bukan. Yang tepat adalah ini penilaian kinerja. Ya. Penilaian kinerja sering disebut sebagai penilaian unjuk kerja atau performance assessment. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Dan seterusnya, silahkan Anda baca sendiri ya. Iya, menurut saya ini jawabannya adalah penilaian kinerja. Soal berikutnya nomor 12. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik ini, ya ini namanya penilaian proyek. Baik, rekan-rekan guru semuanya, semoga video ini bermanfaat untuk rekan-rekan ya. Thanks for watching. Semoga berhasil perjuangan rekan-rekan semua untuk menggapai cita-cita menjadi
guru P3K, salam GP, salam guru peduli, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa akan ada video yang lain lagi ya tentang soal-soal P3K. Simak terus, jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.